Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Epi Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Sukabumi, Kabupaten Lampung Barat. Video ini merupakan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Mode refleksi. Dalam jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1 ini, saya menggunakan mode refleksi 4C dikembangkan oleh Richard, Church, dan Morrison 2011, yaitu connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Challenge, adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik yang Anda jalankan selama ini? Konsep, ceritakan konsep-konsep utama dan penting yang Anda pelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change, apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Yang pertama, connection. Proses pembelajaran pada modul 2.1 ini merupakan pembuka pada paket modul 2. Oleh karena itu, kegiatan diawali dengan pretest. Setelah itu, kami melakukan alur merdeka di LMS dengan menjawab refleksi pada alur mulai dari diri, membaca materi pada alur eksplorasi konsep, melaksanakan ruang kolaborasi bersama rekan sejawat dan juga fasilitator, membuat rencana pembelajaran pada alur demonstrasi kontekstual, memperkuat pemahaman dengan instruktur di alur elaborasi, menghubungkan materi yang didapat di alur koneksi antar materi, melakukan aksi nyata melalui rencana pembelajaran yang sudah dibuat, serta diselingi dengan kegiatan pendampingan individu 2. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dan berorientasi pada kebutuhan belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan dengan memetakan kebutuhan belajar murid, seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi memandang bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing dan menjadi kebutuhan individu yang harus dipenuhi. Apabila dalam proses belajar, guru memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan keunikan yang mereka miliki, maka kegiatan pembelajaran dapat lebih efektif dan menyenangkan, karena tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan kebutuhan mereka yang terpenuhi. Dalam prosesnya, pembelajaran berdiferensiasi akan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan peran sebagai guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang guru dalam pembelajaran berdiferensiasi sangat berperan penting dalam membuka ruang dan memfasilitasi murid untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya. Selain itu, implementasi pembelajaran berdiferensiasi juga dapat dibagikan kepada rekan sesama guru sebagai bentuk praktik baik. Kedua, challenge. Dari pembelajaran modul 2.1, saya mendapat beberapa pencerahan yang berbeda dengan praktik selama ini. Di antaranya, pertama, adil bukan berarti menyamaratakan perlakuan, tetapi berusaha memastikan bahwa seluruh murid mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Kedua, penilaian yang paling penting adalah penilaian formatif, yaitu penilaian yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Ketiga, guru perlu berkomunikasi dan membangun hubungan saling percaya dengan muridnya untuk mengetahui kebutuhan mereka. Ketiga, konsep. Konsep-konsep penting dalam pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya pelajari lebih dalam ke depannya bagi kebaikan murid adalah konsep tentang keputusan yang harus dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid, yaitu pertama, tujuan pembelajaran yang harus didefinisikan secara jelas dalam kurikulum. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Ketiga, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka.
Keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Keempat, change. Setelah saya mendapatkan materi dalam pembelajaran ini, perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan adalah saya akan meningkatkan hubungan emosional dengan murid-murid saya. Karena ketika hubungan emosional saya dengan murid terjalin dengan kuat dan baik, maka akan semakin mudah dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Sekian jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 2.1. Guru yang baik bukan guru yang mengajar dengan memberikan tugas berbeda pada tiap individu, bukan pula yang mengelompokkan murid yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Tetapi guru yang baik adalah guru yang memahami kebutuhan belajar murid secara menyeluruh dan memenuhi kebutuhan tersebut melalui proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.